Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong dulu kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong rapikan tempat duduknya, dilihat kanan kirinya. Kalau masih ada sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Masuk semua. Oke. Nah, karena udah pada siap nih, Ibu mau bertanya dulu mengenai materi di minggu lalu yang telah kita pelajari. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Silahkan. Jadi Bu, minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai sejarah ilmu ekonomi. Jadi sejarah ilmu ekonomi itu dalam kehidupan manusia kita tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Ada teori dari Adam Smith yang dengan pemikirannya di dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Kemudian menjadi awal ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam sejarah perkembangan peradaban pun ilmu ekonomi ini sangat berpengaruh pada kehidupan pada zaman-zaman manusia. Mungkin saja. Oke, benar sekali ya. Nah, Ibu sedikit mengulas materi yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya, di mana manusia ini tidak bisa terlepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, mulai dari itu, awalnya manusia ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seiring dengan perkembangannya zaman, mulailah manusia mengenal dengan sistem uang yang kita kenal dengan uang. Dengan uang ini, manusia dapat dengan mudah nih memenuhi segala kebutuhan yang akan dia penuhi. Gitu. Oke, jadi materi hari ini adalah kelanjutan dari materi di minggu lalu, yaitu mengenai kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak sekalian diharapkan dapat mengetahui konsep kebutuhan manusia, kemudian dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan terakhir dapat memahami jenis-jenis dari kebutuhan. Nah, dari sini ada beberapa sumber bacaan yang dapat kalian cari di Google, dan Ibu juga sudah mengirimkan modul dan materi ajar pada WA Group. Silahkan dibuka masing-masing, bisa untuk membaca-baca materi sebagai penunjang hari ini. Oke, ada pertanyaan. Apa itu kebutuhan? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan. Ayo. Kebutuhan adalah hasrat yang muncul dari dalam diri manusia dan harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Oke, benar sekali ya. Nah, oke, kita lanjut. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Makanan. Nah, benar sekali. Gambar satu ini gambar apa sih? Betul. Yang kedua ini ada gambar apa? Oke, benar sekali. Nah, gambar ini berhubungan dengan materi kita, di mana ini adalah contoh dari keinginan dan kebutuhan manusia. Menurut kalian mana sih yang merupakan kebutuhan manusia? Oke, benar sekali. Kebutuhan manusia itu ada yang di gambar ayam geprek. Sering makan ayam geprek nggak kalian? Oke. Nah, jadi berdasarkan pengamatan kalian, apa sih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan manusia? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Jadi kebutuhan itu adalah suatu hal yang harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Kalau keinginan itu diartikan sebagai hasrat yang muncul dalam diri manusia, yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Dalam artian dalam pemenuhannya keinginan ini masih dapat ditunda terlebih dahulu. Oke, benar sekali. Nah, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu ada dua, ada internal dan eksternal. Internal itu ada kepuasan gaya, penghasilan dan lain-lain. Kemudian eksternal ini ada keadaan alam, agama, adat istiadat dan lain-lain. Bisa dibaca di papan tulis pada proyektor ini. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis kebutuhan
terbagi menjadi 3. Yang pertama ada primer, di mana kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang paling utama, di mana manusia harus memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu baru bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Setelah kedua kebutuhan ini terpenuhi, baru manusia bisa memenuhi kebutuhan tersier, yang dimana kita kenal dengan kebutuhan barang mewah. Nah, dari ketiga jenis ini ada yang bisa menyebutkan nggak contoh dari 3 kebutuhan manusia? Saya, Bu. Silahkan. Kalau kebutuhan primer itu contohnya seperti pangan dan gizi, misalnya beras, Bu. Kalau kebutuhan sekunder contohnya perabotan rumah, misalnya lemari. Kalau kebutuhan tersier itu contohnya barang-barang mewah seperti mobil. Oke, benar sekali. Nah, tidak terasa jenis-jenis kebutuhan ini adalah materi penutup kita pada hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Jadi kita belajar hari ini itu tentang kebutuhan, bahwa kebutuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, jika keinginan itu masih bisa ditunda terlebih dahulu, artinya jika keinginan tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu kehidupan manusia. Nah, faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia itu ada penghasilan, umur, dan agama. Selanjutnya yaitu jenis kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada primer, yang kedua sekunder, dan yang terakhir yaitu tersier. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Boleh beri tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, di sini Ibu izin sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Nida. Jadi hari ini kita telah mempelajari apa itu kebutuhan, kemudian keinginan, kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Setelah itu ada jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Di mana kebutuhan ini adalah hasrat yang muncul dalam diri manusia dan harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, berbeda dengan keinginan, keinginan ini dapat ditunda terlebih dahulu dalam pemenuhannya, yang artian jika belum terpenuhi itu masih tidak apa-apa karena tidak mengganggu kelangsungan hidupnya. Nah, dalam kebutuhan ini ada faktor yang mempengaruhi, yaitu yang terbagi menjadi 2, ada internal dan eksternal. Kemudian menurut intensitasnya kebutuhan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada primer, kemudian sekunder, dan terakhir tersier. Di mana dalam pemenuhan kebutuhannya ini dilakukan secara bertahap. Yang paling utama yang harus dipenuhi ini adalah kebutuhan primer. Setelah itu baru bisa memenuhi sekunder, dan jika keduanya sudah terpenuhi baru ada tersier. Oke. Di sini ada tugas. Tugas ini dilakukan secara berkelompok. Ada terdiri dari 4 sampai 6 orang. Untuk detail dari tugas ini bisa kalian lihat pada materi ajaran telah Ibu kirimkan di WA pada LKPD 2. Bisa kalian baca, ini adalah tugas untuk menganalisis suatu artikel. Jadi silahkan kalian jawab pertanyaan yang telah ada di sini, dan untuk deadline pengumpulannya itu minggu depan maksimal. Jika tidak dikerjakan ya siap-siap aja nilai kalian. Nah, sini ada sedikit kualitas. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat mengeluh, maka ia mengundang kebahagiaan. Jadi tugasnya jangan dikeluhkan, tapi dikerjakan. Oke, jadi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai skala prioritas. Harap kepada anak-anak silahkan dibaca terlebih dahulu materinya di rumah, dipahami, dan dipelajari. Untuk minggu depan akan Ibu tanyakan sebagai pengantar pembelajaran. Oke, tidak terasa pertemuan kita sudah berakhir sampai di sini. Untuk menutup pembelajaran, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Saya rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.